Oke, sekarang hari ini kita mau tunjukin kalian satu rumah di Surabaya Barat. Dan di depan kita ini adalah rumah Citraland The Green Lake yang tipe terbarunya ya. Ini tipe Harlin, punya luas tanah 5x15 dan punya luas bangunan 83 meter persegi. Di dalamnya itu ada 3 kamar tidur sama 3 kamar mandi. Nah, buat harganya rumah ini sekarang dijual di 1M 850 juta ya. Dan yuk kita mulai reviewnya dari bagian depan. Nah, untuk fasadnya sendiri ini dia modern tropical ya. Dia warnanya itu dominan kayak krem gitu, sama di atasnya ada sentuhan abu-abunya kayak batu alam, tapi nanti kita bahas lebih detail ya, itu yang di atasnya kayak gimana. Nah, untuk bagian depan ini langsung kelihatan ada carport. Ini muatnya satu mobil, tapi di sebelah samping ini masih bisa kalian taruh 1 atau 2 motor yang model depan belakang gitu nantinya. Dan buat kanopinya ini sudah standar kalian dapat di pembelian rumahnya, dan ini kanopinya tebal banget ya. Kalau kalian dengerin suara besi holownya itu tebal banget. Yang atasnya itu dia materialnya dari polikarbonat tapi ada motif kulit jeruknya gitu. Jadi cukup unik ya. Kanopinya itu dia nggak tembus sama matahari. Bisa kelihatan di sini cukup gelap ya untuk carportnya. Nah, di bagian sampingnya di sebelah kiri ini masih ada tanaman kecil atau taman depan. Memang nggak besar ya, itu cuma sekitar 1 meter aja yang difungsiin. Selain jadi taman, di depannya itu ada buat tempat naruh sampahnya. Nah, masuk lagi ke bagian dalam. Nanti sebelum masuk ke dalam rumah, ini kelihatan banget ya kacanya itu besar, itu hampir nyentuh atapnya, dan bawahnya itu benar-benar sampai bawah. Jadi nanti kita akan lihat hasilnya itu di dalam kerasa terang banget, meskipun ini pada saat ngambil video ini cukup mendung ya kondisinya. Nah, di atas itu udah ada CCTV yang kalian juga udah include dalam pembelian rumahnya. Dan untuk bagian depan pintu ini ada satu teras dan dia itu berbelok ya. Yang mana itu nanti bisa kalian taruh untuk rak sepatu yang lumayan tinggi gitu, muat banget nih. Jadi menurut kita ini taman depannya, teras depannya ini cukup fungsional ya, bukan cuma sekedar pajangan atau hiasan aja. Yuk sekarang kita masuk ke dalamnya. Oke, buat pintu rumahnya seperti rumah Citraland umumnya ya. Ini dia pintunya solid wood ya, dan ini tinggi banget. Ini tingginya sekitar 2,7 meter ya, jadi ini pintu udah pasti custom, nggak bisa beli jadi. Dan untuk smart lock-nya ini udah standar, dia pakai merek Dexon nih, merek yang cukup bagus juga. Oke, kita tutup dulu. Nah, buat dalam rumahnya, ini open space ya, langsung kayak biasa, ruang keluarga, ruang makan jadi satu. Dan tinggi plafonnya pun juga cukup standar ya, ini sekitar 3 meter. Tapi hal yang kita suka dari rumah-rumah Citraland itu, rumah Citraland sekarang dia lantainya itu nggak pakai lantai yang tanpa motif ya, atau yang lantai granit polosan. Ini dia pakai granit tile, ukurannya 60 x 60, dan motifnya itu kayak marmer, cuma dia garis-garisnya atau motifnya itu bener-bener subtle, bener-bener halus banget nih. Nggak terlalu kelihatan gitu. Dan ini nama warnanya itu Serenite Grey. Salah satu warna yang cukup elegan. Dan ini ya, ruang keluarganya itu kalau dari depan, ini dia punya satu kaca yang tadi besar banget yang kita sempat bahas di depan. Dan ini kalau vitrasnya dibuka ya, cuma ini nggak bisa dibuka nih. Ini benar-benar kelihatan nih, dari bawah sampai, nah hampir nyentuh atap ya, itu jendelanya, tapi nggak sampai atap. Nah, buat sofanya sendiri, ini dia termasuk yang 3 seater, sama ada 2 kursi tambahan atau biasa disebut sama stool itu. Jadi untuk ruang keluarganya itu bisa muat 5 seater. Jadi bayangin ya, ini tuh rumahnya lebar 5, tapi ruang keluarganya itu ya kalau bisa dibilang sangat-sangat luas ya ini. Dari sofa menuju TV-nya itu jaraknya 4 meter. Dan di bagian belakang TV-nya itu ada backdrop. Backdropnya ini jujur cantik banget. Ini seingat saya hampir tidak ada rumah contoh yang kasih elemen-elemen kayak batu alam gini ya di dalam rumahnya, bukan di luar rumahnya. Kalau di luar rumahnya banyak. Nah, cuma ini dia bahannya dari wall panel ya. Ini bener-bener sesuatu yang unik banget. Dan bagus sih kalau diterapin di dalam. Nah, buat ruang makannya sendiri, ini dia 4 seater. Meja makannya nggak terlalu besar, dia pun bahannya dari kaca. Ini kaca tempered, tebel gitu. Dan untuk
Sofanya sendiri cukup unik ya, ada kesan atau aksen warna birunya baliknya, tapi depannya standar aja warna abu-abu, sama di sampingnya itu ada buat taruh-taruh barang ya, semacam laci, dipaduin sama kaca, dan ini kacanya banyak banget ya, cerminnya itu, sehingga bikin untuk area lantai satunya itu lega banget nih. Jujur, ini rumah lebar 5, tapi kerasa ya, di video pun juga mestinya terlihat. Nah, di baliknya wall panel ini ada satu pintu kamuflase, yang kalau ditarik itu ternyata adalah bagian area powder, atau biasa disebut juga sebagai toilet untuk tamu. Oke, kita tutup lagi. Nah, sekarang ngomongin bagian dapur. Untuk dapurnya sendiri, ini dia dapurnya indoor. Tapi dia itu posisinya udah kepisah sama ruangan inti, sehingga nantinya kalau masak-masak itu bisa ya semacam disembunyiin ya. Dan nanti kalau masak-masak itu atasnya pun udah dikasih cooker hood. Dimana cooker hood ini bener-bener nyerap bau dari masakannya ya, sehingga bagian ruangan inti itu nggak ikut mencium bau masaknya. Nah, nanti biasanya kita juga pernah nemu nih di bagian sini, di lorong seperti gangnya ini nanti bisa dikasih pintu juga, biar dapurnya itu bener-bener nggak kelihatan. Tapi ini udah bagus banget untuk ukuran rumah lebar 5, dia punya dapur yang nggak nyatu sama ruangan intinya. Oke, sekarang ini adalah menuju taman belakang. Tapi seperti biasa sebelum ke taman belakangnya kita mau tunjukin nih kusennya. Nah, dia itu kusennya pakai YKK yang tipe Madela ya. Ini tipe yang cukup high end juga. Salah satu kusen yang harganya nggak murah. Dan kedenger ya, ini ya bedanya kusen mahal sama kusen yang standar. Dia suaranya itu bener-bener solid banget. Oke, kalau kita buka, di sini kita masih nemuin satu teras belakang sebelum menuju taman belakangnya ya. Dan oh ya, ini dari bagian dapur juga punya jendela sebenarnya, tapi bisa jadi pintu. Coba kita tunjukin ya. Ini kalau kalian buka, nah ini bisa jadi pintu nih, bisa jadi akses menuju bagian taman belakangnya. Tapi kalau akses yang paling proper harusnya dari sini ya, karena ini emang pintu geser. Oke, buat taman belakangnya ini cukup luas. Mengingat ini lagi-lagi ya, ini tuh rumah lebar 5, tapi masih punya taman belakang. Sesuatu yang nggak banyak ada di perumahan lain, atau bahkan rumahnya Citraland, tapi yang tipe lain. Nah, di bagian belakang ini dimensinya sekitar 5x3 ya. Untuk area sini, terus masih ada satu kotak lagi, ini sekitar 3x3. Nah, buat taman belakangnya pun juga menurut kita cantik banget ya, dikasih pohon. Dan ini pohonnya tinggi banget tuh. Bahkan sampai di level pembatas temboknya ya. Itu. Sama bawahnya ini dia dikasih lapisan conwood. Jadinya ini kalau kalian taruh sofa outdoor atau kursi-kursian gitu, proper banget. Yuk sekarang kita naik ke lantai 2. Naik ke lantai 2 dari rumah tipe Harlin. Nah, di bagian tangganya itu dia tidak ada pembeda untuk flooringnya. Jadi flooring itu sama semua, dia pakai homogeneous style yang serenade grey, sama di sini ada railing ya. Dan railingnya ini bahannya seperti kayu, cuma ini bukan kayu, ini dari duko. Bagus banget nih. Sama untuk list besinya ini dia pakai besi ya. Nah, di sini itu ada 2 kamar tidur buat anak. Dimensinya itu benar-benar sama persis ya. Dia kotak standar aja, dan dua-duanya itu punya jendela yang hadapnya ke bagian belakang rumah. Dan itu nanti saluran AC-nya udah disiapin dari developer ya, jadi tinggal pasang unitnya aja. Nah, untuk bagian lorong, ini ke depan situ ada kamar mandi nih. Ini kamar mandi sharing, ini kamar mandi buat 2 kamar tidur anak tadi. Seperti biasa ya, ini tuh rumah dari Citraland. Sanitary yang mereka pakai itu selalu premium nih. Ini Toto Eco Flush, dan ini pun showernya. Ini dia pakai Toto yang selangnya itu disembunyiin di bagian dalam temboknya. Dan untuk kamar mandinya sendiri, ini dia warnanya cenderung gelap ya. Ini tone abu-abu. Jujur ini dindingnya itu agak mirip sama flooring lantai utama. Cuma emang yang dindingnya itu lebih gelap warnanya. Dia nyatu nih sama lantainya, warnanya sama, desainnya pun juga sama. Dan di atas itu ada exhaust, plus sebenarnya exhaust itu bisa, misalnya exhaust itu nggak ada, itu bisa banget karena ini dia
ada ventilasi ke arah luar dan atasnya itu pakai kaca zigzag. Oke, sekarang kita cek untuk kamar utamanya. Nah, kamar utama rumah tipe Harlin. Jujur ya, kesan pertama ini ukurannya nggak terlalu besar. Ini cenderung kecil ukuran kamar tidur utamanya. Tapi paling tidak kasurnya itu masih muat yang ukuran 160 atau ukuran queen size. Di sebelahnya masih ada vanity atau ini meja rias yang ukurannya juga tidak besar. Tapi lemarinya itu pintunya banyak. Lemarinya itu 1, 2, 3, 4. Kalau yang di tengah itu untuk kamar mandi dalamnya. Nah, menuju ke hadap depan itu nanti ada balkoni ya. Balkoninya ini nggak terlalu besar, ini cuma bisa buat angin-anginan aja. Dan nih, ini yang tadi kita mau bahas nih. Ini dia bahannya pakai keramik ya. Nih. Tapi kayak batu alam banget. Harusnya itu harganya lebih murah dibanding pakai batu alam yang beneran. Nah, buat kamar mandinya itu kalian bisa buka di sini. Dan ini ada kloset duduk, ada wastafel, sama ada shower yang semua materialnya itu bener-bener sama banget kayak kamar mandi yang satunya. Nah, menurut kalian gimana nih rumah tipe Harlin di Citraland The Green Lake? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.